Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan tentang keutamaan Abu Bakar yang kebetulan dalam hadis-hadis ini juga satu paket dengan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu. Kelak nanti ada ketika seseorang menuntun seekor sapi milik dia, qad hamala 'alaiha, sungguh dia saat itu membawa barang-barang di atas sapi itu. Jadi sapinya dijadikan kendaraan angkut. Iltafatat ilaihil baqarah, maka sapi itu kemudian melirik kepada pemiliknya. Faqalat, dan sapi ngomong, inni lam ukhlaq lihadza, sungguh aku tidak diciptakan untuk ini. Walakinni, tapi aku innama khuliqtu lil harthi, aku diciptakan untuk membajak sawah, untuk membajak tanah atau untuk menanam. Irasi itu bisa sebagai pengangkut air, bisa juga sebagai pembajak tanah. Faqalan nas, lalu orang-orang berkata subhanallah, ta'juban wa faz'an, takjub, kaget, heran. Abaqaratun takallam, masa ada sapi bisa ngomong? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni uminu bihi ana wa Abu Bakrin wa Umar, saya beriman padanya juga Abu Bakar dan Umar. Kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi sabdanya, baina ra'in fi ghanamihi, ketika seorang penggembala bersama gembalaan kambingnya, ada alaihi dhi'bu, tiba-tiba ada yang menyerang kepada kambing-kambingnya itu seekor serigala. Fa akhadha minha syatan, lalu dia berhasil menerkam seekor kambing. Fa talabahu ar-ra'i, lalu mencarinya penggembala itu, hatta stanqadha minhu, hingga penggembala itu minta kepada serigala untuk melepaskannya, mungkin ngancamnya, woi lepaskan, der gitu, mau bedildam. Kalau mau pedang berarti sambil dihunus-hunuskan pedangnya. Faltafata ilaihi dhi'bu, tapi kemudian serigala itu menoleh. Faqala lahu, lalu serigala itu ngomong, man laha yaumas sabu, siapa pemilik dia pada hari hewan-hewan buas. Yauma laisa laha ra'in ghairi, yaitu pada hari tidak ada baginya penggembala selain aku. Maksudnya ya nggak apa-apa, aku juga berhak, ya. Aku juga yang nanti akan mengawal gembalaan-gembalaan ini pada hari Sabu. Faqalan nas, orang-orang berkata subhanallah, subhanallah, masa ada serigala bisa ngomong?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni u'minu bidzalika ana wa Abu Bakrin wa Umar. Saya, Abu Bakar dan Umar beriman pada hal tersebut. Ini hadis menunjukkan pertama bahwa betul apa yang difirmankan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah wahyu yang harus diyakini kebenarannya meskipun itu di luar nalar. Maka ini wilayahnya wilayah keimanan. Teka arti cenah masa kalau sudah disabdakan Nabi udah beriman saja. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi SAW menyamakan mereka berdua dengan beliau, menunjukkan kesederajatan meski tidak sama persis tentunya. Kesederajatan keimanan Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau ada sahabat masa ada sapi bisa ngomong meragukan sabda Nabi, Abu Bakar dan Umar nggak mungkin ngomong gitu. Ya. Ini juga sebagai penegasan bahwa para sahabat harus menjadikan teladan Abu Bakar dan Umar dalam hal keimanan. Seandainya Nabi SAW sudah tiada pun, pokoknya ikut Abu Bakar dan Umar. Mal mungkin salah, keimanannya itu sudah hampir selevel dengan Nabi Muhammad SAW. Ini juga menggambarkan ketokohan ya, ketokohan kedua sahabat mulia tersebut, sampai Nabi SAW hanya menyebutkan beliau berdua, dan tentu tidak ada kecemburuan dari sahabat yang lainnya. Apakah itu Utsman, Ali, mun aya nu cemburu eta mah orang Syiah nu sesat we. Ya, bahkan sampai kafir melaknat Abu Bakar dan Umar. Nggak ada kecemburuan karena memang mereka layak mendapatkannya. Jadi ini bukan berarti Nabi pilih kasih, tapi Nabi memberikan keutamaan kepada orang-orang sesuai keutamaannya. Kalau orang layak diutamakan ya diutamakan. Nyalah mun Presiden Jokowi mah Luhut jeung Muldoko lah, ka mana-mana pokona kumaha Luhut teh jeung Muldoko misalnya. Urus ieu teu beres bikeun ka Luhut beres. Wah segala-gala geus ku Luhut. Cenah menteri lain syirik ya, karena menurut beliau itulah ya yang bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu kadang terjadi di luar nalar, dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ini kemungkinan ada di luar adat, di luar kebiasaan, di luar hukum sains ya. Misalkan seharusnya terkubur oleh tanah sampai 3 hari mah tuh udah meninggal, ini kok masih hidup? Sangat mungkin itu terjadi. Dan kalau itu terjadi di manusia-manusia biasa, inilah yang disebut dengan karomah. Tapi karomah itu bukan berarti sesuatu yang bisa diperoleh dengan saintifikasi. Kalau ingin kuatnya, terkena longsor 3 hari tidak mati, harus begini dukun teman. Karomah itu anugerah dari Allah, sesuatu yang keluar dari pakem kebiasaannya, dan itu sangat mungkin ada. Kemudian berikutnya, ini kapan terjadinya? Walau alam, Nabi SAW tidak menjelaskan. Cuma Nabi hanya menyebutkan akan ada zaman di mana sapi protes ngomong
karena dia diberi beban yang tidak seharusnya. Akan ada di mana serigala protes kenapa dia tidak boleh makan kambing, padahal itu makanan dia. Nah, hari ini hari kapan? Para ulama tidak menemukan jejak yang jelas. Cuma isyarat-isyaratnya ada di dalam Al-Quran menjelang hari kiamat. Kata Allah, hewan itu ada yang bisa ngomong, ya. Ngedak podi ayatna. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Surat An-Naml untuk lembar terakhir, ya. Dan apabila sudah tetap kepastian dari Allah, kami akan keluarkan hewan-hewan yang bisa ngomong. Hewan itu ngomong, manusia sudah tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Imam An-Nawawi pun hanya sebatas demikian. Jadi kapan ini Yaumus Sabu'? Yaitu pada zaman fitnah, ketika manusia sibuk dengan peperangan, ketika manusia dilanda kekacauan, boro-boro mikiran ternak, ya. Kadang keluarga pun tidak terpikirkan, fokus memikirkan diri sendiri saja. Nah, pada hari itu yang akan mengawal kambing-kambing itu adalah serigala. Dan tentu nggak mungkin dimakan semua, tuh udah mual keawakan ku serigala lagi. Jadi nanti akan ada satu hari di mana justru yang menjaga dan memiliki kambing-kambing gembalaan itu adalah serigala, ya. Lain film Sondesipinya lain. Dan ini akan terjadi nanti. Masa terjadi? Nggak boleh kita mengatakan demikian, karena berarti sebagai Nabi SAW tadi sabdakan, berarti kita tidak beriman. Harusnya kita beriman. Kemudian berikutnya masih tentang keistimewaan Abu Bakar dan Umar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala wudi'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ala saririhi. Umar bin Khattab radhiyallahu an dibaringkan di atas ranjangnya. Fatakan nafahun nas, lalu orang-orang pun berbondong-bondong mendekat. Yad'un, mereka mendoakan. Wa yathnu wa yuthnun, dan menyanjung beliau. Wa yusalluna alaihi, dan mensolatkan jenazah beliau. Qabla an yurfa'a, sebelum beliau diangkat untuk dikuburkan. Jadi ini kejadiannya ketika Umar bin Khattab wafat. Wa ana fihim, kata Ibnu Abbas, saya hadir saat itu di tengah-tengah mereka. Meski Ibnu Abbas saat itu usianya ya udah katanya kan Umar wafat itu 12 tahun sesudah Nabi wafat, ya. Ya, kalau umur Ibnu Abbas ketika Nabi wafat 15 tahunan, berarti ini di bawah 30, ya. 27, 26, ya. Saya hadir. Qala falam yaru'ni, tidak ada yang mengagetkanku illa birajulin, kecuali seorang lelaki qad akhadha biman kibayya min wara'i, yang menarik bahuku dari belakang. Ini ruas. Faltafattu ilaihi, saya pun melirik menoleh kepadanya. Fa idza huwa Aliun radhiyallahu an, ternyata yang menarikku adalah Ali, saudara sepupunya, karena Abbas dan Abu Thalib itu kan bersaudara. Fatarahama ala Umar, lalu Ibnu Abbas
Ali mendoakan rahmat kepada Umar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wa qala, dan Ali berkata, ma khallafta ahadan, tidaklah kamu meninggalkan seorang pun, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, an alqallaha bimithli amalihi, untuk nanti aku bertemu Allah dengan membawa amal yang serupa dengan orang tersebut, minka, daripada engkau. Jadi ini tanggapan Ali terhadap Umar bin Khattab. Tidak ada lagi cenah orang yang aku ingin beramal seperti orang itu selain engkau. Sesudah Abu Bakar dan Umar. Ini pengakuan yang tulus dari Ali bin Abi Thalib atas keistimewaan, kefadilahan Umar bin Khattab. Jadi yang diajarkan Syiah hari ini bahwa Umar bin Khattab la'anahullah, itu justru mereka yang la'anahumullah. Bohong. Ali itu tidak membenci Umar. Ali ini dengan tulus. Lamunnya bener takiyah, masa takiyah sesulumputan begini ya. Takiyah itu kalau dalam kondisi terdesak di hadapan umum, nyawanya terancam, lalu dia berlindung diri. Takiyah itu kayak Ammar bin Yasir mau dibunuh, lalu dia ngomong, kata Abu Jahal, Abu Lahab, kafir zaman nih. Ya, saya kafir. Yang penting asal tidak dibunuh, kabur ya Ammar bin Yasir. Itu takiyah. Tapi masa yang begini Ali takiyah, pura-pura? Ini mah tulus. Kak kurang ajar bener ya. Kalau kewafatan Umar bin Khattab itu dijadikan perayaan ke orang Syiah. Tulus si Abu Lu'lu'ah Numayhana disebutnya Abu Syuja'ah. Abu Syuja'ah teh bapak pemberani. Sampai kuburannya dibikin, padahal kuburannya di Madinah. Ya, si Abu Lu'lu'ah teh sampai dibikin kuburan palsuna di Irak, lalu dijadikan tempat keramat. Pan kurang ajar. Susah kita bertemu dengan Syiah, ada Syiah teh tobat-tobat wae. Maka mun aya nu sok toleran, saling mendekat cenanya, saling toleran, akur, rekonsiliasi antara Sunnah dan Syiah. Urang mah tiba lagi siap rekonsiliasi dengan Syiahna, siap henteu. Kita mengakui Ali, kita menghormati keluarga Nabi. Habib-habib buktinya di Ahlus Sunnah dimuliakan. Enggak ada yang ditindas. Cuma masalahnya Syiah mau enggak menghormati para sahabat? Mau enggak menghormati istri-istri Nabi? Masa Aisyah dan Hafsah saja direndahkan? Nah ini hadis yang seperti ini tara dipakai ku Syiah, dipakai nu mengunggulkan Ali gitu. Karena ini tulus. Ali sendiri mengakui tidak ada seorang pun yang kamu tinggalkan yang aku ingin menyamai amalnya kecuali kamu. Sesudah Umar, orang yang kualitas amalnya sungguh sangat istimewa. Wa aimullah, demi Allah, in kuntu la'adhunnu an yaj'alaka Allah ma'a sahibaik. Aku sudah yakin dari dulu bahwa Anda akan menemani dua sahabat Anda. Maksudnya kan dikuburkannya bareng di Raudhah. Nabi ya, Abu Bakar, Umar itu sama kuburannya bertiga. Raudhah itu artinya taman surga. Karena Nabi SAW bersabda, ma baina minbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku
dan kamarku itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Makanya sampai sekarang Raudhah masih diabadikan. Meski Masjid Nabawi sudah diluaskan, tapi diluaskan teu maju. Karena mimbar Rasul tetap harus paling depan, tapi ke belakang diluaskan. Dan Raudhah itu kubahnya khusus, ya. Foto WhatsApp saya itu belakangnya Raudhah. Ya. Aya kubah hijau, aya kubah perak, tanu kubah perak teh Raudhah. Pamimbaran Nabi, mimbar Nabi enggak diubah. Gitu Jadi Masjid Nabawi mah ngalegana ka tukang. Ari Masjidil Haram pan ke sekelilingnya. Ya, kalau Masjid Nabawi mah ke belakang enggak ke depan. Dan ada batas di luar di teras itu, batas saf makmum, enggak boleh melebihi Raudhah itu karena Raudhah pamimbaran Nabi, posisi imam di sana. Dan sekarang dipagar ketat, nggak boleh sembarang orang yang masuk. Yang masuk ke sana harus ada visa, ya, harus ada izin dan di jam sabaraha, nanti diperiksa tasreh itu surat izinnya. Jadi saya sudah yakin bahwa Anda akan dimakamkan dekat dengan dua sahabat Anda, yaitu Nabi dan Abu Bakar. Kenapa? Ya ini pesan dari beliau. Karena Nabi selalu satu paket yang Abu Bakar jeung Umar, makanya kuburannya pun bareng. Lalu kenapa kuburan Nabi ada di masjid? Enggak ada di masjid. Dan dulu mah itu bukan masjid, tapi kamar. Dan Nabi SAW itu sebagaimana para nabi dikuburkan di tempat wafatnya. Termasuk Nabi Musa yang kita bahas kemarin. Nabi Musa itu dikuburkan di tempat wafatnya. Makanya beliau sebelum mati minta kepada Allah, wafatkan saya di tanah suci, ya, tanah Al-Quds, Palestina, ya, yang sekarang disebut Yerusalem, Al-Quds. Meskipun orang-orang Yahudi tidak tahu di mana kuburannya, hanya Nabi Muhammad yang tahu di mana kuburan Nabi Musa. Dan sampai sekarang kuburan Nabi itu bukan masjid. Makanya kan masjid itu dari Raudhah itu ke belakang eta mante. Jadi itu ada di samping depan masjid. Ya, ibaratnya tajiga kieu lah. Dari sebelah kiri gitu. Kayak Masjid Al-Furqan sebelah kirinya ada ruangan. Itu kan bukan masjid, ruangan itu. Nah itu Raudhah, jadi bukan kuburan di dalam masjid, enggak. Kuburan mah tetap di luar masjid karena masjid itu dari mimbar Nabi ke belakang. Wa dzaka anni kuntu aktsaru ma asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hal itu karena aku sering sekali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jitu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Saya, Abu Bakar dan Umar sudah datang. Sok disebut Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa saya, Abu Bakar dan Umar masuk. Wa kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Saya bersama Abu Bakar dan Umar keluar. Fa in kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'hum, dan sungguh aku betul-betul berdoa berharap agar Allah menempatkan engkau bersama dengan mereka berdua di surga. Tuh dek kumaha teu tulus atuh. Ieu mah kan sedang berdoa jeung Ibnu Abbas. Piraku takiyah ka Ibnu Abbas, apa kepentingannya? Ibnu Abbas bukan penguasa ya, yang harus ditakuti. Cenah Ali ngomong gini tuh karena takut dalam tekanan, wadul sih. Kemudian terakhir tentang pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Dari Ibnu Abi Mulaikah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa su'ilat. Aisyah ditanya, man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhlifan law istakhlafa.
siapa yang akan Rasulullah SAW angkat sebagai penggantinya seandainya beliau akan mengangkat pengganti. Aisyah menjawab, Abu Bakrin, pasti Abu Bakar. Faqilalah, ditanyakan kepada beliau, ini sebelum Rasul wafat. Tsumma man ba'da Abi Bakrin, sesudah Abu Bakar kira-kira siapa yang akan menjadi penggantinya? Qalat Umar, pasti Umar. Tuh. Tsumma qilalah, kemudian ditanyakan kepada beliau, man ba'da Umar, kalau sesudah Umar siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini kan pendapat pribadi Aisyah, yang kebetulan nanti Abu Ubaidah justru memilih Utsman, makanya Utsman yang jadi khalifah. Kemudian dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya Jubair bin Mut'im, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW menanyakan sesuatu. Fa'amaroha antarji'a ilaih. Lalu Nabi menyuruh perempuan itu nanti aja datang lagi ke sini. Kemungkinan karena belum datang wahyunya, atau Nabi belum menemukan jawabannya, atau Nabi sedang kagok, sedang ada urusan. Lalu perempuan itu nanya, ya Rasulullah, aro'aita in ji'tu falam ajidka. Bagaimana kalau nanti sore saya datang ke Anda dan Anda sedang gak ada? Qala bi ka'annaha ta'nil mauta. Kata Jubair, yang dimaksud perempuan itu sudah tidak ada itu, Anda sudah wafat. Bagaimana kalau nanti saya datang ke sini dan Anda sudah tiada? Fa in lam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau aku sudah tiada, kamu datang saja ke Abu Bakar. Ini kan hadis-hadis yang meskipun tidak langsung jadi isyarat bahwa memang Abu Bakar itu layak jadi khalifah sesudah beliau. Hanya orang-orang Syiah yang jelek hatinya yang tidak ridho Abu Bakar jadi khalifah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan, Rasulullah SAW berkata kepadaku ketika beliau sakit, Udai li abi Aba Bakrin abaki wa akhoki. Panggilkan untukku Abu Bakar, ayahmu dan juga saudaramu Muhammad bin Abu Bakar. Hatta aktuba kitaban, aku ingin menulis wasiat. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin, karena sungguh aku takut nanti ada banyak orang-orang yang terlalu berangan-angan. Ini konteksnya dalam menjadi pemimpin, hayang jadi pemimpin sesudah Nabi. Wa yaqulu qail, orang itu berkata, ana aula, saya lebih berhak. Dan itu memang terjadi. Ya, sesudah Nabi wafat, orang-orang Ansor lalu mengangkat Sa'ad bin Ubadah, nggak mau ikut ke Muhajirin sampai nanti ditegur oleh Umar dan mereka nurut karena berwibawa Umar, ya, wibawanya sangat hebat lah, orang Ansor pun nurut. Tapi dalam riwayat lain Nabi nggak sempat menulis, keburu beliau pingsan, siuman lagi, pingsan lagi. Nabi itu sakitnya sangat parah, ya, mun kasar nama karunya nungalongokna gitu tega bikin melihatnya. Itu karena para nabi, kata beliau, mendapatkan cobaan lebih besar dibanding manusia biasa karena pahalanya berlipat-lipat. Jadi lamun seseorang dapat cobaan lebih parah dari yang lain itu berarti Allahnya pisan. Kalau dia beriman, hari durhaka menyesiksa we. Nah, kebetulan kata Aisyah, wa ya'ballah wal mu'minun illa Abu Bakar, dan Allah tidak menghendaki demikian juga kaum mukminin kecuali Abu Bakar. Jadi ini penjelasan dari Aisyah bahwa
Kekhalifahan Abu Bakar itu sudah valid sesuai keinginan Allah, sesuai keinginan kaum mukminin. Dak cenah lamun Rasul saat itu sempat menuliskan dan mau jauh ke Abu Bakar, meski beliau tidak sempat menuliskan keburu pingsan sampai wafatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.